Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Puasanya lancar kan? Insya Allah. Kali ini Pak Bambang mau bercerita. Ceritanya tentang apa? Nah, ceritanya adalah tentang Utsman bin Affan dan sumur Raumah. Bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita simak ya. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang kaya dan juga dermawan. Dengan harta kekayaannya serta kedermawanannya, Utsman banyak menyumbangkan harta miliknya demi tegaknya agama Islam di masa itu. Salah satu contohnya yaitu pada saat Perang Tabuk melawan Romawi. Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal umat Islam pada Perang Tabuk. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat. Misalnya, ketika Utsman bin Affan membeli sumur milik seorang Yahudi di Madinah. Diceritakan pada saat itu, Madinah sedang mengalami masa paceklik atau kekeringan. Hanya ada satu sumur yang masih mengeluarkan air untuk dapat diminum. Namun, sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi, dan dia tidak memberikan air sumur tersebut, kecuali dengan membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja hal ini membuat keberatan umat Islam. Cerita tentang seorang Yahudi yang menjual air dari sumurnya dengan harga yang tinggi telah sampai pada telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang mampu membeli sumur tersebut dan diwakafkan untuk kepentingan umat, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air di sumur tersebut." Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sahabat Utsman bin Affan bergegas mendatangi Yahudi, pemilik sumur. Awalnya, Yahudi tersebut menolak untuk menjual sumurnya pada Utsman dengan alasan bahwa seandainya sumur tersebut dibeli oleh Utsman, maka penghasilannya yang ia peroleh dari hasil jual air dari sumur tersebut akan terhenti. Usaha Utsman pun tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang negosiator ulung yang dimiliki oleh umat Islam kala itu, Utsman mencoba menawar dengan cara yang lain. Utsman menawarkan bahwa ia akan membeli dengan separuh harga sebelumnya, dengan perjanjian bahwa mereka memiliki sumur tersebut secara bergantian 1 hari demi 1 hari. Artinya, pada hari ini sumur tersebut dimiliki oleh sang Yahudi dan di esok harinya sumur tersebut akan dimiliki oleh Utsman bin Affan dan akan terus bergilir sampai berikutnya. Akhirnya si Yahudi tersebut menyetujui perjanjian yang ditawarkan Utsman dan beranggapan ia akan bisa berbagi keuntungan dengan penjualan air sumur tersebut bersama dengan Utsman. Tibalah waktunya sumur tersebut menjadi milik Utsman bin Affan. Di tengah-tengah antrian kaum muslimin yang hendak mengambil air, Utsman bin Affan menyampaikan pesan kepada seluruh umat bahwa di hari itu sumur tersebut milik Utsman dan umat Islam boleh mengambil sebanyak yang diinginkan, yang dibutuhkan, ditambah persediaan untuk esok hari. Karena esok hari sumur tersebut sudah milik Yahudi yang pemilik sebelumnya. Pastinya apabila pada saat giliran sumur tersebut milik Yahudi, maka pastinya dia akan menjual dengan harga yang tinggi. Keesokan harinya, di mana sumur tersebut menjadi giliran milik si Yahudi, umat Islam tidak ada yang menghampiri sumur tersebut. Tidak ada satu orang pun yang membeli air pada hari tersebut. Ditunggunya hingga siang hari, kemudian sore hari, si Yahudi terus menunggu dan tidak satu orang pun yang datang mengambil air. Kemudian Yahudi menemui seorang yang lewat di sekitar sumur, namun tidak mengambil airnya. Sang Yahudi bertanya, "Kenapa tidak ada yang mengambil atau membeli air dari sumur ini?" Orang tersebut mengatakan bahwa
umat Islam akan mengambil air ini pada saat giliran milik Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan menggratiskan air dari sumur ini. Kemudian Yahudi tersebut menjadi sangat jengkel dan marah. Mendengar berita tersebut, si Yahudi mendatangi Utsman agar Utsman mau membeli setengahnya lagi. Karena sudah tidak ada lagi uang yang dihasilkan dari penjualan air dari sumur tersebut. Dan akhirnya Utsman pun mau membeli. Namun sekali lagi Utsman menawar dengan setengah harga dari harga sebelumnya. Dan Yahudi pun setuju. Dengan demikian sumur tersebut sudah dimiliki Utsman bin Affan dan umat Islam bebas mengambil air dari sumur tersebut kapanpun dan seberapa banyak pun mereka, gratis. Dan kemudian sumur tersebut diwakafkan oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan umat, dan siapapun yang mau mengambil air dari sumur tersebut dipersilakan secara gratis, berapapun banyaknya. Dan hingga saat ini sumur tersebut masih ada di salah satu pinggiran kota Madinah yang dikelola oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan hasil dari pengelolaan tersebut telah berdiri sebuah hotel yang bernama Hotel Utsman bin Affan, yaitu hasil wakaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dari 1400 tahun yang lalu dan berkembang sampai saat ini. Nah, demikian kisah dari Utsman bin Affan yang mewakafkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat dan pahalanya terus mengalir sampai saat ini. Semoga kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kita meninggal nanti. Itu saja kisah dari Pak Bambang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.